jambu biji karena lagi musim. Nah, jambu biji ini yang dimakan hanya bagian dagingnya. Jadi kalau saya masih utuh gitu, saya kupas saja bagian dagingnya. Itu yang saya makan. Saya berani sampai 120 gram, saya berani. Bagian dalamnya yang rasanya lebih manis saya buang. Oh, kayak bagian ini ya, dari kulit yang ada bijinya. bijinya. Saya buang. Saya hanya makan bagian luarnya. Semangka juga enak kok. Iya, semangka. Ya. Rasulullah aja kan makan semangka Pak, Ya. kalau lagi sama kurma dan semangka biasanya aman. Terus kalau cemilan-cemilannya ini nih Pak, kan habis sholat tarawih biasanya kan lapar nih Pak. Wah, habis sholat tarawih gitu tuh. Enggak sih ya, Enggak gitu kalau ya? saya makan kenyang. Jadi saya ngemel itu biasanya karena gula darah saya turun Pak, bukan karena saya lapar. Bukan karena lapar, Bukan. balik ya. Balik. Jadi karena gula darahnya turun, akhirnya jadi nafsu makannya timbul. Harus dinaikkan lagi gulanya, mungkin Betul. stabil. Betul. Jadi saya ngemil itu lebih kepada kebutuhan menaikkan gula darah, bukan karena saya lapar atau kepengen enggak. Karena kalau dalam keadaan biasa, cemilan itu saya selalu satukan dengan makanan utama. Jadi misalnya saya kepengen ngemil apa, tapi dan catatannya ya cemilannya itu juga yang aman, Jangan asal aja ya. bukan kepengen ngemil bolu gitu, enggak gitu, yang aman. Tapi saya sambungkan dengan makan habis menu utama saya ngemil, habis itu berhenti. Jadi selama ini nggak pernah ada kejadian saya kepengen ngemil karena kepengen ngemil gitu, enggak. Jadi saya kepengen ngemil karena saya kepengen menaikkan gula darah. Soalnya kan banyak tuh, makanan satu kali nih Pak sehari, tapi ngomilnya banyak gitu Ya. loh Pak. Apalagi puasa begitu gitu loh Pak. Nggak boleh, karena yang oke. namanya makanan kita masukkan ke dalam tubuh. Mau itu makanan utama, mau itu cemilan yang menaikkan gula juga gitu. Iya, jadi jangan bilang, oh saya cuma sekali makan nasi, tapi saya sering ngemil ya, sama aja. Makan nasinya sekali, kemudian kita ngemil. Ngemilnya tempe goreng tepung, Bolu belum. tahu goreng tepung, pisang goreng tepung, ya itu tinggi semua gitu loh. Apalagi ada tepung-tepungan Ada itu ya. tepung-tepungnya gitu loh. Karbohidrat semua itu Karbohidrat. Benar. Jadi mohon kalau ngemil juga ada ininya lah, Aturan ya. ada aturannya. Benar. Ya kita sudah berbeda, kita sudah lebih istimewa daripada orang biasa yang bisa makan segala macam. Ya sudah terima aja gitu. Taat aja gitu. Aturan. Jadi memang benar. Kadang saya itu punya banyak cemilan aman yang nggak bisa. Karena apa? Ya saya punya keterbatasan waktu makan gitu. Saya punya misalnya kerupuk kulit, saya punya kacang, saya punya apa lagi, kurma. Saya nggak bisa akhirnya daripada nggak kemakan kemudian saya makan, nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ya itu disambungkan dengan rangkaian makanan, di mana menu utamanya aja udah bikin kita kenyang gitu loh. Jadi bikin masalah lagi dong Pak. Iya. Kayak gitu. Iya. Bukan kayak orang yang normal. Sekarang makan nasi kenyang. Sebulan nanti sejam 2 jam Tinggi. saya mau makan pisang goreng. Saya nggak bisa. Kita kan sudah diabetes. Apalagi pakai tepung terigu ya Pak. Iya. Sama gula sama susu. Kalau bisa itu selesai makan minimal 4 jam jangan makan lagi makanan apapun. Oh gitu. Iya kan nggak boleh. Kalau lapar minum air putih sebanyak-banyaknya. Iya. Nah itu istimewanya orang diabetes sama orang normal gitu. Iya. Jadi orang istimewa itu ya. Istimewanya itu gitu. Iya. Bentar Pak, lihat kita ada dilihat di gimana ya Pak kalau mau ikut di grup diabetes tadi kan kita dibahas nih Pak sedikit. Itu ada yang ada banyak penonton. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, saya itu jadi admin paling tidak di 3 grup, 4 bahkan. Tapi yang satu diabetes tapi isinya jualan, kemudian saya enggak ya. Jadi yang paling besar itu namanya Forum Sharing Diabetes, singkatannya FSD. Silahkan dicari di FB ya. di Facebook. Silakan dicari di Facebook. Nih, sebentar. Nih. Forum Sharing Diabetes ya. Anggotanya sekitar 28.000. 28.000 Pak. 28.000. Itu Saya seluruh Indonesia. seluruh dunia, Pak. Dunia? Iya.
Oh, bukan Indonesia aja. Ya kan kalau internet nggak ada batas. Iya, Pak. Iya, Mau benar. ilmu dari mana aja. Nah, Saya mengelola grup ini dengan satu idealisme gitu. Apa? Saya tidak mentoleransi orang jualan apapun, karena biasanya yang jualan di grup diabetes itu dia tidak diabetes. oh, justru bukan orang diabetes. Bukan orang diabetes. Di grupnya ya. Ya, forum sharing diabetes. Orang sering diabetes. Itu grup yang terbesar. Dan ini lebih apa ya, untuk penderita diabetes tipe 2 yang ingin menuju kesembuhan ya. Kita bisa berdebat atau Diskusi ya, berargumentasi tentang diabetes itu bisa sembuh atau enggak. Tapi udahlah, kalau Anda enggak percaya diabetes bisa sembuh, ya enggak apa-apa. Tapi yang kita ajarkan di sini adalah kalau kita kepingin diabetesnya sembuh, itu seperti apa? Ya, ada nanya segala macam ya, itu di grup ini. Karena sekarang ini kalau dilihat itu ada kecenderungannya di antara penyandang diabetes itu, yang pertama mereka kepengen sembuh, yang kedua mereka tidak ingin minum obat. Apakah bisa? Bisa. Itu justru dari kemarin kita diskusi nggak pakai obat bisa ya Pak ya? Itu bisa. Tanpa pengaruh yang obat apapun ya. Iya. Cuma Anda harus mau merubah pola hidup. Itu yang makan tidak boleh sembarangan dimakan, sembarangan jam makan, sembarangan jumlah yang dimakan itu nggak boleh semua. Memang awalnya berat, tapi kalau kita sudah punya niat, saya kepengen sembuh, saya nggak pengen kena komplikasi, enteng. Apalagi Bapak kan udah berapa tahun nih Pak? Buktinya saya dari tahun 2021 saya kena itu ya, pas COVID itu ya. Menjelang. Sebenarnya bukan kalau kenanya pasti udah lama, tapi baru ketahuan tahun 2021. Dan kenapa? Ketahuannya udah parah gitu. Kalau kenanya sih saya yakin udah lama sebetulnya. Tapi baru ketahuan ini kata hari itu ya. Betul. Tapi saya dengan tidak minum obat, saya bisa buktikan kok gula darah saya selalu bagus. Terus cek yang namanya HbA1c. HbA1c itu adalah rata-rata gula darah selama 3 bulan. Bagus. Saya cek terakhir sekitar 5-6 bulan yang lalu hanya 5,6 HbA1c saya. Sedangkan batas diabetes atau enggak itu adalah 6,5. Kalau iya, orang normal itu kalau kata medis sampai 6. Jadi antara 6 ke atas, sebelum 6,5 itu sudah pradiabetes. Nah, saya tinggal 5,6. Kalau orang normal katanya di bawah 4,7. Malahan justru lebih stabil ya? Iya, betul. Justru lebih mudah mengendalikan gula darah kalau kita tertib makan. Ketimbang kita minum obat tapi kita tidak tertib makannya. Tuh. Sebetulnya apapun yang dimakan sebetulnya buat badan itu ya Pak ya? Betul. Jadi jadi bisa lebih kuat juga ke badan akhirnya dong, kayak gitu ya Pak ya? Dan berpengaruh banget ya. Dan sering kali saya dengar keluhan ya. Saya kalau nggak makan nasi lemas. Sebenarnya itu cuma ada di mindset aja. Ya. Karena apa? Perut kita tuh nggak peduli. Kita mau isi nasi atau kita mau isi tempe dan tahu goreng, nggak peduli. Yang penting ada isinya perut kita. Akhirnya buat pencerna, buat meresap ke badan kan akhirnya ke situ Pak. Betul. Tapi saya juga tidak menganjurkan yang sering saya sebut sebagai menu tidak seimbang. Apa itu benar? Menu tidak seimbang. Jadi kalau kita lihat ya, menu diabetes itu ada 2 ekstrem. Ekstrem pertama yang bilang bahwa diabetes itu terjadi karena kebanyakan makan lemak dari hewan. Jadi kemudian mereka stop makan bukan cuma lemak dari hewan, semua yang dari hewan mereka stop. Ayah, semua pokoknya semua itu hewani ya. Hewani mereka stop. Mereka lebih ke sayur-sayuran, lebih ke vegan ya. Itu satu ekstrem. Ada lagi ekstrem yang lain.
mereka bilang sebaliknya bahwa diabetes itu terjadi karena kebanyakan makan nabati. Jadi mereka stop makan nabati. Mereka makannya hanya protein dan lemak hewani. Nah, saya tidak mengikuti ekstrim itu. Saya ada di tengah-tengah. Kombinasi. Tengah-tengah itu apa? Saya mengasuh menu yang namanya gizi seimbang rendah pati. Gizi itu apa sih? Gizi itu komponen utamanya itu ada 3 komponen besarnya ya. 4 itu yang kayak komponen kecil. Komponen pertama karbohidrat ya. Karbohidrat itu ada 3. Gula, pati, serat. Yang berbahaya untuk diabetes itu hanya gula dan pati ya. Gula dan pati. Seratnya oke. Kemudian protein. Protein itu bisa nabati, bisa hewani. Ya. Tahu tempe itu protein nabati. Tahu tempe kacang-kacangan. Hewani itu telur, ikan, daging. Itu hewani. Kemudian jangan lupa lemak. Itu tubuh kita itu juga butuh lemak. Iya, karena buat benar. biar stabil. Lemak bisa dari minyak kelapa, bisa dari lemak hewan, bisa dari alpukat, gitu kan. Ini ya, bukan? Iya, betul. Jadi itu namanya menu gizi seimbang. Ya. Tapi rendah pati. Makanya nggak makan nasi, nggak makan singkong, nggak makan segala macam itu. Hindari karbohidrat ya. Sebenarnya bukan karbohidrat, tapi karbohidrat pati dan gula. Karena kalau hindari karbohidrat nanti serat juga nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi karena saya juga pernah mengalami, saya ikut aliran yang apa istilahnya itu zero karbo gitu ya, hampir zero karbo. Jadi semua yang nabati itu di stop. Bahkan bawang merah pun nggak boleh karena betul bahwa semua produk nabati itu pasti komponennya ada 3, ada gula, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Cuma komposisinya beda-beda ya. Jangan. Jadi yang namanya alpukat ya ada karbohidratnya, ada proteinnya juga mungkin ada sedikit dan ada juga lemaknya. Nah, saya pilih menu seimbang gizi yang semuanya ada itu, karbohidrat ada, protein ada, lemak ada dalam komposisi yang sewajarnya. Seimbang ya. Seimbang. Plus komponen keempat dari gizi itu adalah vitamin dan mineral ya. Nah, karena saya tidak ini makanya saya masih makan buah untuk dapat vitamin C-nya. Selingannya ya. Betul gitu. Jadi gitu. Tapi kalau suplemen nih Pak, suplemen vitamin C, suplemen vitamin D itu kayak gula ini nih yang sebetulnya tidak terlalu penting. Sebetulnya tidak terlalu penting. Sebagus-bagusnya suplemen masih bagus kalau kita makan yang asli. Mau vitamin C karena apa? Kan banyak vitamin itu yang nggak disimpan di badan juga. Kalau yang kita masukin melebihi jumlah, keperluan jadi buang juga gitu. Kok buangnya seni juga kan? Iya, juga ya. Dan dari segi harga yang just lebih murah yang asli. Gitu. Iya benar. Ya, itu aja. Kalau saya sih tidak ini ya. Saya tidak banyak minum suplemen ataupun vitamin kecuali yang dikasih dokter. Waktu saya pertama kali ketahuan diabetes, saya masih minum metformin. Nah, salah satu dampak dari metformin itu adalah dia ikut membuang vitamin B. Makanya biasanya sama dokter kasih metformin plus vitamin B kompleks. Itu untuk menggantikan itu. Tapi begitu saya tidak minum obat, saya juga stopin vitamin. Karena toh saya makan sayuran tiap hari, makan apa itu. Nih Pak,